Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas di materi ke-8 yaitu mengenai infrastruktur TI dan pelaksanaan manajemen investasi teknologi informasi. Oke, di sini kita lihat perlunya infrastruktur TI. Nah, ini infrastruktur TI ini sangat perlu sekali dalam rangka kita membangun satu manajemen investasi TI. Dimana jika kita lihat, infrastruktur TI ini merupakan serangkaian perangkat fisik dan juga aplikasi perangkat lunak maupun hardware dan software yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Di mana infrastruktur TI ini juga meliputi satu investasi di piranti perangkat keras, piranti perangkat lunak, dan juga layanan lainnya seperti konsultasi, pendidikan, dan juga pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan ataupun juga tersebar di seluruh unit bisnis dalam satu perusahaan atau organisasi. Infrastruktur TI juga merupakan satu rangkaian dari keseluruhan layanan perusahaan yang diselenggarakan oleh satu manajemen, dan tentu saja ini melibatkan kemampuan dari sisi manusia dan juga dari teknis atau dari sisi skills-nya. Jika kita lihat untuk komponen infrastruktur TI ini tentu tidak terlepas dari kerjasama dengan vendor-vendor teknologi yang terkait, di mana fungsi mereka adalah untuk memasok ataupun memberikan satu layanan atau servis di bidang IT. Nah, ini biasanya untuk vendor satu dan lainnya tentu sangat bersaing dengan ketatnya untuk bisa menawarkan satu solusi yang cukup membantu di sisi tim IT. Nah, ini jika kita lihat beberapa komponen infrastruktur TI yang cukup penting, ini banyak kaitannya dengan platform piranti perangkat keras atau hardware, lalu platform piranti lunak komputer atau software, ataupun juga aplikasi di beberapa aplikasi software yang digunakan di internal perusahaan tersebut. Lalu termasuk juga manajemen dan penyimpanan data, ya, bagaimana kita memanage satu data source, ya, apakah akan di outsourcingkan oleh pihak ketiga ataupun akan kita manage internal. Lalu berikutnya juga komponen platform kaitannya dengan LAN atau jaringan maupun telekomunikasi. Lalu platform akses jaringan internet dan juga layanan serta konsultasi integrasi sistem. Itu adalah komponen-komponen yang perlu kita pertimbangkan dan juga perlu kita jaga atau kita maintain dari infrastruktur TI yang merupakan investasi di teknologi informasi juga. Dan berikutnya juga kita lihat tentu untuk infrastruktur TI ini sangat diperlukan oleh satu perusahaan yang ingin tetap berdiri atau melakukan kontinuitas bisnisnya. Ini menahan untuk dia akan melihat bagaimana beban puncak dan juga serangan-serangan yang mungkin aja muncul dari para hacker ataupun attacker. Ini bisa kita lihat ada beberapa tren hardware atau perangkat keras yang terkait dengan infrastruktur TI yang bisa berupa platform digital mobile, bisa berupa konsumerisasi di IT, lalu jaringan komputasi, virtualisasi, cloud computing, green computing, maupun prosesor hemat energi dan komputasi yang otonom. Nah, dalam melakukan infrastruktur TI, bisa kita lihat jika perusahaan ini memiliki infrastruktur yang berlebihan tentu akan dianggap menjadi tidak optimal, itu tidak maksimal dalam rangka mereka memanfaatkan infrastruktur TI. Nah, tentu itu semua justru akan menjadi hambatan kinerja dari sisi keuangan perusahaan tersebut. Maka jika perusahaan menghabiskan investasi yang terlalu sedikit, ini bisa juga layanan bisnisnya menjadi tidak penting atau tidak bisa diberikan kepada pesaing, dan juga akan melakukan investasi yang lebih besar akan mengalahkan perusahaan. Jadi untuk investasi TI tentu sangat perlu sekali mempertimbangkan dari sisi biaya, ya, jangan sampai dilakukan infrastruktur itu berlebihan maupun investasi yang terlalu sedikit. Nah, untuk perencanaan infrastruktur aplikasi perusahaan,
Ini kita baiknya melakukan identifikasi komponen infrastruktur TI satu perusahaan dan pembakuannya. Di poin yang pertama. Jadi benar-benar kita lakukan asset management, kita listing atau kita buat satu dokumentasi terlebih dahulu komponen infrastruktur apa saja yang dimiliki atau diperlukan di perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah yang kedua, memadukan kebutuhan strategik organisasi. Lalu dengan melihat juga tren teknologi dan juga standar industrinya seperti apa. Karena tentu satu industri yang satu dengan satu industri yang lain akan berbeda dalam memanage satu infrastruktur TI. Ya, seperti kita lihat untuk industri perbankan mungkin akan berbeda infrastrukturnya dengan industri yang berada di pabrik ya atau manufaktur. Makanya akan dilihat best practice-nya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah berorientasi pada arsitektur aplikasi perusahaan tersebut. Lalu berikutnya ada beberapa karakteristik umum dari satu infrastruktur yang bisa kita pahami. Jadi yang pertama di sini adalah pemakaiannya ini lebih luas dibandingkan struktur di atas yang mendukungnya. Lalu dia lebih permanen atau statis dibanding struktur di atasnya. Ketiga, terhubung secara fisik. Lalu keempat, sering diperhitungkan sebagai servis atau layanan pendukung. Kelima, dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berbeda dari struktur yang didukung. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan infrastruktur TI? Nah, ini bisa kita lihat dari ilustrasi dari gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa IT infrastruktur yang utama, yang paling penting itu terdiri dari hardware, software, dan application. Ini yang merupakan bukan satu pilihan lagi, tapi satu kebutuhan. It's a needs, bagaimana kita harus memiliki infrastruktur IT berupa hardware, software, dan application. Hardware ini bisa berupa server, client, storage, dan juga network virtualan. Lalu dari sisi software yang harus di-maintain dan mesti kita investasikannya adalah software yang kaitannya dengan middleware ataupun terkait dengan OS, database, dan seterusnya. Dan juga yang harus di-maintain atau harus kita perhatikan adalah aplikasi yang dimiliki oleh industri itu sendiri atau di organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, infrastruktur lainnya sebagai pendukung di IT infrastruktur utama itu bisa berupa membangunnya satu data center, building, dan site, ataupun public civil lainnya kaitannya dengan infrastruktur lainnya. Selain itu, maka tidak disebut sebagai infrastruktur. Maka dari infrastruktur ini, ya berupa data center maupun building, dan lainnya akan sangat mendukung komponen utama dari IT infrastruktur, yaitu hardware, software, dan application. Maka perlunya satu key enabler, ya, motivasi di key enabler. Dan yang pertama ini jika kita lihat teknologi informasi atau TI ini merupakan satu key enabler perusahaan. Untuk apa? Yaitu untuk merealisasikan strategi bisnisnya. Jadi TI ini sudah menjadi satu pondasi, landasan untuk kita memulai satu bisnis ataupun satu kegiatan perusahaan organisasi. Dan dia disebut sebagai key enabler teknologi informasi TI ini. Yang kedua adalah strategi bisnis, di mana ini adalah sesuatu yang cukup dinamis, di mana strategi ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhannya dari waktu ke waktu. Ya tentu strategi saat ini akan berbeda nanti setelah kita melihat 2 atau 3 tahun ke depan. Strategi yang akan kita lakukan seperti apa strategi bisnisnya. Berikutnya yang ketiga, TI ini harus dapat beradaptasi dengan adanya perubahan kebutuhan strategis perusahaan tersebut. Nah, jadi karena mengikuti perkembangan bisnis, lalu teknologi juga berkembang, maka TI ini juga harus dapat mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Seperti dalam hal unit bisnis yang akan terjadi satu perubahan servis atau layanan di satu unit bisnis, atau misalkan ada satu pembukaan cabang baru. Ya mungkin kita akan buat cabang baru di 2 tahun mendatang, menambah 30 cabang dan sebagainya. Nah, ini maka TI ini harus mensupport hal tersebut. Lalu juga TI ini juga harus bisa beradaptasi dan mendukung perubahan dari segi restrukturisasi organisasi dan sebagainya. Ya, demikian jika kita lihat materi ini mengenai infrastruktur TI dalam pelaksanaan manajemen investasi TI. Terima kasih.